Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pagi hari ini penuh sukacita bagi setiap umat Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah setiap persoalan yang boleh terjadi, kita masih terus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Katakan amin Bapak Ibu. Mari lihat di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, apakah bersama dengan seluruh keluarga maupun sahabat, rekan kerja ataupun siapapun saja Bapak Ibu Saudara. Tetap saling menguatkan dengan iman percaya. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan Saudara. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu
Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, sebab besar anugerah-Mu, kasih setia-Mu, sehingga kami boleh bergirang karena Tuhan. Kami bersuka cita sepanjang hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat sebulan yang telah kami lalui. Kami boleh tiba di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Di awal bulan ini, kami katakan Engkau baik, Engkau sangat baik. Sungguh kasih setiamu lebih besar daripada hidup. Sungguh Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami, hamba-hambamu yang Kau anugerahi dengan segala berkat. Saat ini juga ya Tuhan, izinkan kami bersyafaat untuk seluruh para pengerja-Mu, keluarga besar GBIK Hotel ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahkan bagi seluruh kami hamba-hamba-Mu segala kemurahan demi kemurahan. Kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Buat keluarga Pak Pendeta Esma Nurung ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan Ibu Gembala dan seluruh anak-anak hamba-Mu dan cucu hamba-Mu. Kami berdoa mengangkat tangan bagi hamba-Mu. Kiranya Engkau Allah yang selalu menopang setiap perjalanan pelayanan hamba-Mu kemanapun Engkau utus Tuhan. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan yang boleh terjadi. Dan kiranya penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam pelayanan hamba-Mu gembala sidang kami di tempat ini. Kiranya Roh Kudus boleh memakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mengenakan jubah yang baru bagi hamba-Mu di era hari-hari ini Tuhan. Hamba-Mu Kau pakai ya Tuhan. Bahkan Kau pakai ya Tuhan. Oh ya lama pakai ya lama standar. Bahkan bagi bangsa kami. Bahkan kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Engkau Allah memakai suara hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh lama takaya lama standar. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati Bapak Tumbur Manur dengan ibu dan anaknya. Kau memberkati ya Tuhan buat Deo. Oh Ramataka buat Yesi ya Tuhan. Buat Brenti ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Chandra ya Tuhan. Pasal ibu dan ibu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Bapak Jonathan Siantur dan keluarga. Kau memberkati juga ya Tuhan keluarga Bapak Kontak Manurung ibu dan anak-anaknya. Kiranya juga Engkau menganugerahi berkat-Mu bagi Bapak Prime Setanggang dan ibu dan anak-anaknya ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Bapak Cio Siduraya ibu dan anak-anaknya. Tuhan mari berkati hamba-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Oh Ramataka ada Setompul ibu dan anak-anaknya. Buat keluarga Bapak Oto ibu dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa yang baik. Oh Ramataka ya Rabasyanda Ramataka Rabasyando. Berkeluarga ibu Haloho dan anak-anaknya. Kami berdoa buat ibu Sinaga dan anak-anaknya. Tuhan mari berkati keluarga ibu Panggabian dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Bapak buat Loris dan Laura. Kau memberkati juga buat Joko Nenggola, Dalek Nenggola. Bahkan juga Citra dan keluarganya. Kami berdoa buat ayah hamba-Mu kiranya Kau semakin sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Yurika dan keluarganya. Kami berdoa buat Bella dan orang tuanya, keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Adeline Purba. Kami juga berdoa buat Opli, Oyen, Rezeki, Grace, Jojor, Rina, Mary ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tina, Evi, Emelia, Tiso. Kami juga berdoa buat Samuel, Yuli, Jupen, Rema, May, Tasya, Joy, Ona, Devi. Oh Rabata, kami berdoa buat hamba-Mu Desianti dan Yosua Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu para pekerja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau mengenakan jubah yang baru bagi kami. Kerendahan hati, hati yang melayani, hati yang selalu dekat dengan Tuhan, haus dengan Tuhan, terbakar dengan hadirat-Mu, selalu mengejar Engkau lebih dari yang lain ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa buat keluarga pemerhati daripada GBIK Hotel. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Richard Mardede, buat Ibu Hana dan anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Marpaung, Ibu Hila dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami berdoa anugerahi kekuatan yang baru bagi hamba-hamba-Mu dan juga keluarga Ibu Talenta dan anak-anaknya. Tuhan mari berikan kekuatan yang baru. Demikian juga keluarga Bapak Tampu dan Ibu.
kiranya Kau menganugerahi bagi hamba-hambamu, para pemerhati gereja kami di tempat ini. Kiranya anugerah-Mu melimpah bagi hamba-hambamu. Dan juga Tuhan, hati kami rindu Engkau Allah juga menganugerahi bagi gembala-gembala kami yang kami cintai, yang ada di pusat ya Tuhan, keluarga besar GBI Medan Plaza. Kau memberkati Bapak Pendeta R. Bambang Yonas sebagai gembala pembina kami. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Edi Prayadi ya Tuhan. Kiranya Kau menganugerahi kekuatan demi kekuatan bagi hamba-hambamu dan keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syafaat kami bagi seluruh para pengerja-Mu di tempat ini. Kiranya Kau melindungi tetap setiap hamba-hamba-Mu, dan kiranya Kau menghadapkan wajah-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu tetap berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini di Sabat-Mu, kembali kami datang merendahkan hati melayani-Mu. Kami hendak beribadah menghadap Engkau di Sion. Kiranya Engkau Allah ditinggikan, dan kiranya roh sukacita melimpah-limpah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah keluarga-Mu, bahkan di setiap jiwa-jiwa yang saat ini beribadah kepadamu. Kau melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang hendak memuji menyembah Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan terima sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah bagi setiap kita. Dunia ini tidak dapat mengambil sukacita, sebab sukacita pemberian Allah adalah kekal selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia dahsyat. Haleluya.
tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Come on. Dahsyat, 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 dahsyat. Come on. Dahsyat, dahsyat, sekali lagi dahsyat. Come on. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Segala bangsa dan suku-suku bangsa. Dan ini yang kami imani sampai hari ini Tuhan, bahwa namamu akan disebut di antara ujung-ujung bumi, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kota-kota dan di desa-desa Tuhan. Dan kami menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu yang secara besar-besaran dan luar biasa Tuhan. Dan ini alasan setiap kami ada untuk menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Terima kasih
memberikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Kami berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau layak disembah, Kau layak disembah. To worship You I live, to praise Your name. Kami hidup untuk satu tujuan, memuji, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami bawa syukur hari. Mari bersama-sama kita yang ada di rumah sembah.
sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama kata Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama mengangkat tangan kita. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita buka kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, 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 Inilah sembah sujud kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri kepadamu. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Engkaulah perteduhan kami, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas ibadah kami Tuhan.
Kami telah membawa seluruh korban-korban yang kami persembahkan. Mulai dari korban syukur kami, pujian, penyembahan kami, bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan. Biarlah semuanya itu Tuhan bagaikan ukupan yang harum di hadapan-Mu, sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan yang menjamah mengurapi setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau lanjutkan penyertaan-Mu atas kami. Ketika sebentar kami mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang tersesat, semuanya berjalan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami akan melihat janji-janji-Mu tergenapi. Berkat-berkat-Mu terjadi atas setiap kami, sehingga jiwa kami bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka, mengurapi mereka. Biar juga hati mereka terpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran dengan sabda Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ya, salam bagi kita semuanya. Dan juga saya menyapa Bapak Ibu saudara terkasih yang ada di rumah-rumah dan dimanapun berada. Saya mengucapkan salam bagi kita semuanya. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita memasuki awal bulan September ini. Ya, pada bulan September ini tentu ada sesuatu yang kita kenang, terlebih di dalam perjalanan bangsa kita, bahwa pada bulan September pernah terjadi suatu goncangan ya dalam perjalanan bangsa kita. Tapi kita percaya terus penyertaan Tuhan atas bangsa kita ini, dan kita akan terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan pada minggu yang lalu telah saya sampaikan bagaimana kerinduan kepada kediaman Tuhan. Saya melihat viewersnya cukup lumayan ya, nampak sekali memang banyak yang rindu untuk beribadah. Dan kita pada minggu depan kita sudah beribadah bertatap muka dengan jumlah yang terbatas ya. Minggu depan sekaligus kita dengan perjamuan kudus ya. Mungkin ruangan ini hanya sekitar 50-60 ya kursi. Kita nanti akan catat siapa yang bisa hadir untuk minggu depan pada pukul 10 pagi sebagaimana biasa. Dan juga kita akan berupaya bahwa di dalam ibadah tatap muka kita minggu depan, yaitu kita juga live streaming ya, supaya bagi yang belum bisa beribadah dapat melihat, dapat ikut ya di dalam ibadah live streaming ya. Puji Tuhan, dalam memasuki awal bulan ini saya mendapatkan suatu kebenaran firman Tuhan ya, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya bacakan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus saya beri judul daripada firman ini, yaitu
terguncang supaya tidak tergoncangkan. Ya. Jadi judulnya tergoncang supaya tidak tergoncangkan. Ya. Jadi boleh kita simak dulu secara pelan-pelan. Tergoncang supaya tidak tergoncangkan. Ya. Ada suatu pengalaman murid-murid bersama dengan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 atau Matius pasal yang ke-8 atau Markus pasal yang ke-4 ayat 35. Kalau kita lihat salah satu adalah Lukas 8 ayat 22. Ya. Kalau kita lihat pada suatu hari ketika Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Seterusnya, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Seterusnya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Ya. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat selanjutnya, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata-kata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ada suatu waktu bahwa murid-murid bersama Yesus ini mengalami goncangan. Ketika mereka ada di dalam perahu, mereka mengalami ada taupan, angin kencang, gelombang danau yang begitu mencekam sehingga perahu mereka kemasukan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Lalu mereka membangunkan. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus menghardik taupan itu dan berhenti semuanya. Ketiga murid-murid itu mengalami goncangan, mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Apa yang dibicarakan Yesus? Apa yang dipertanyakan Yesus? Hanya satu. Di manakah kepercayaan? Baik di dalam kitab Matius 8 dikatakan juga, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Baik di Markus 4 ayat 35-41, mengapa kamu takut, mengapa kamu kurang percaya. Artinya ketika kita mengalami suatu goncangan, ketika mengalami suatu keadaan yang tidak baik, ketika mengalami suatu masalah, hanya satu hal yang dipertanyakan Yesus. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaan? Mengapa Yesus mengangkat iman ini sebagai pokok utama? Karena setiap orang yang percaya pasti selamat karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Angin ribut ini dapat diredakan karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita tergoncang, kalau kita menghadapi suatu suasana yang tidak baik, yang dipertanyakan Yesus kepada kita, di manakah imanmu?
Mengapa sebenarnya Yesus mengangkat iman ini? Ya. Karena sebenarnya ada suatu hal yang sudah ya dipahami oleh bangsa Israel zaman perjanjian lama. Kalau kita tadi baca di dalam Ibrani 12 itu, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Apa maksudnya suaranya menggoncangkan bumi? Sebenarnya kalau kita lihat ketika Tuhan itu hadir di Gunung Sinai, ya, gemuruh gemetar tempat itu, menakutkan. Ya. Kalau kita baca sebentar dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan di sini, apa yang terjadi ketika Tuhan turun ya di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan di sini, ya. Sampai-sampai mereka berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat samu menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkannya. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi kehadiran Tuhan pada waktu di Gunung Sungai Sinai ini sangat menakutkan. Ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya. Melalui Musa Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya suatu hukum yang menyatakan manusia itu berdosa. Hukum ini adalah suatu hukum yang menghukum. Dan hukum Taurat ini tidak dapat menyelamatkan. Karena hukum ini begitu kudus. Manusia tidak mampu. Akhirnya hukum ini, suara daripada firman di dalam hukum Taurat ini menakutkan. Karena dia tidak menyelamatkan, tidak mampu menyelamatkan. Hukum Taurat itu hadir hanya untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa. Menunjukkan manusia itu lemah. Inilah yang terus turun-temurun bagi bangsa Israel, sehingga bangsa ini menjadi takut dan lemah. Karena adanya hukum ini yang terus mengintervensi hati mereka, sehingga tidak ada keberanian. Itu makanya tiba pada waktu Yesus mengalami goncangan bersama murid-murid. Mereka tetap ketakutan karena tidak ada keberanian berseru kepada Tuhan. Mereka seakan-akan menganggap dirinya orang yang berdosa, menganggap dirinya orang yang tidak mampu, menganggap dirinya tidak berdaya. Jadi sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Itu makanya Yesus mengangkat bahwa persoalan iman menjadi dasar kehidupan umat Tuhan. Kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu artinya kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan bukan karena berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan kepiawaian kita atau kebolehan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri.
Yesus mau mengangkat kita supaya kita hidup di dalam iman, artinya bergantung kepada kekuatan Allah. Amin. Ketika umat Tuhan mengalami goncangan, kesulitan apapun, yang menjadi persoalan adalah masalah iman. Itu makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selesailah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu maka firman Tuhan katakan, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, jangan bergantung kepada kekuatan manusia, jangan bergantung kepada kebolehan manusia, tetapi iman kita bergantung kepada kekuatan Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Jangan lagi bersandar kepada kekuatan. Itu makanya ketika murid-muridnya tergoncang di perahu itu, yang dipertanyakan Yesus adalah, di manakah kepercayaan? Artinya setiap kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Kalau sudah ada masalah, jangan lagi dikatakan, ini karena dosa aku lah ini. Ini karena kelemahanku lah ini. Ini karena entah salah siapa lah dicari kambing hitam. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukan di luar kemampuan pikiran kita. Amin. Tiada yang mustahil. Oleh karena itu, kalau kehidupan yang tergoncang, kehidupan yang menghadapi masalah, solusinya adalah, di manakah imanmu? Saya percaya kita beriman karena kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah anugerah Tuhan, bukan karena kebolehan, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kedaulatan Tuhan, karena Dia menganugerahkan segala sesuatu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tidak ada yang bergantung lagi kepada manusiawi. Itu makanya firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa goncangan itu bisa terjadi? Ya. Kita lihat di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 7. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 7. Apa dikatakan di sana? Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Suatu goncangan itu diizinkan Tuhan untuk menetapkan kemuliaan dan kemegahan rumah Tuhan. Amin. Jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari-hari ini, saya percaya rumah Tuhan akan dipenuhi dengan kemegahannya. Amin. Saya juga dilihat di YouTube itu, di India, gereja yang terbesar. Itu namanya Calvary Temple. Itu umatnya 300.000. Luar biasa, gereja termasuk terbesar. Ya. Pada akhir zaman seperti ini masih ada gereja seperti ini. Luar biasa. Kita percaya di dalam goncangan-goncangan yang terjadi atas muka bumi ini, Tuhan mau menetapkan kemegahan dan kemuliaan rumahnya. Amin. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Oleh karena itu, dua hal yang perlu kita lihat di sini. Bahwa ketika ada goncangan itu dalam kehidupan setiap kita, marilah kita tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus. Amin. Seperti dikatakan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman,
tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita tahu Injil itu adalah kekuatan Tuhan, amin. Oleh karena itu jangan mau digeser pengharapan kita terhadap Injil. Karena Injil itu adalah berita yang terbaik, berita yang sangat baik, berita pembebasan, berita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah hari-hari hidup kita tetap di dalam satu goncangan, kita tetap beriman kepada Yesus. Karena iman itu kepada Yesus, kita mengerti hidup kita di bawah kasih karunia. Bukan karena kebolehan kita, bukan karena kepiawaian kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan kepada setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Mari, jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Hari-hari hidup kita berserah kepadanya. Yang kedua, di dalam goncangan ini, kemegahan rumah Tuhan akan dinyatakan akhir zaman ini. Saya percaya goncangan yang terjadi pada akhir-akhir ini, kita akan melihat orang-orang percaya akan semakin banyak. Terjadi lawatan Tuhan, kemegahan rumah Tuhan akan dinyatakan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oleh karena itu, sebagai ayat yang terakhir dikatakan di sini tadi dalam kitab Ibrani pasal yang terakhir dikatakan, oleh karena karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Setiap umat Tuhan yang tidak tergoncangkan, salah satu cirinya adalah tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan tetap beribadah karena kemuliaan rumah Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah rumah Tuhan. Biarlah kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa hidup kita ini akan diberkati. Rancangan Tuhan ajaib. Jangan lagi ada yang menyalahkan diri. Jangan lagi menganggap kita ini tidak mampu. Jangan lagi menganggap kita ini orang berdosa. Karena itu adalah pekerjaan hukum Taurat yang selalu mendikte menghakimi kita. Tetapi ketika kita hidup di bawah kasih karunia, semuanya telah disediakan Tuhan. Mari kita meraihnya dengan jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kita percaya kasih karunia demi kasih karunia akan menuntun kehidupan kita untuk menikmati janji-janji Tuhan tergenapi. Kita angkat satu pujian dulu. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagi. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi katakan, kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun
walaupun hidup kami tergoncang, kami mengerti supaya kami tidak pernah berubah, tidak pernah tergoncangkan, karena kami punya keyakinan rancangan-Mu baik bagi kami. Engkau tidak merancangkan kegagalan bagi kami. Engkau merancangkan keberhasilan dan keberuntungan bagi kami, karena kami tahu kasih karunia-Mu berlimpah atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang beriman dan teguh, Tuhan, di dalam melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami tahu Tuhan hanya pekerjaan si iblis yang mencoba menggagalkan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan pekerjaan si iblis yang selalu mengganggu kami, Tuhan. Kami tolak itu semuanya, karena kami mau berhasil di dalam Yesus yang telah datang dengan kasih karunia-Mu, Tuhan. Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kami akan meraih dan memperolehnya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meski kami Tuhan mengalami masalah dan kesulitan apapun, meski hidup kami tergoncangkan, kami tetap mempunyai iman yang teguh bahwa Engkau akan mampu menyelesaikannya semuanya, Tuhan. Kami akan melewatinya oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, melampaui keberadaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini sedang Engkau lawat, Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan, karena ini adalah pekerjaan-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Haji Maruf Amin. Engkau berkati Tuhan penyelenggaraan negara ini berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga akan memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah puri-puri dan tembok-tembok-Mu. Diberkatilah air minum dan adonan-Mu. Biarlah nama Yesus ditinggikan di kota kudus Allah Yerusalem. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Berkat Yerusalem turun atas umat-Mu, GBK Hotel di tempat ini. Genapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Tuhan. Kau berkati Tuhan pembina kami yang ada di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, gembala pembina kami Tuhan yang ada Tuhan di GBI, keluarga besar Medan Pelajar Bapak Bambang Yonan. Kau berkati juga gembala sidang KAI Bapak Edi Praetno dan juga para wakilnya Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga mereka, perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau terus yang menuntun perjalanan gereja ini. Engkau berkati Tuhan tempat ini, biarlah tempat ini menjadi tempat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati terutama pihak manajemen di tempat ini Bapak. Biarlah usaha di tempat ini semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan pada hari ini. Engkau berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah mereka juga menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami secara khusus Tuhan berdoa bagi umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikannya lewat Tuhan rekening ataupun lewat barcode Tuhan. Engkau terus memberkati setiap mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah ini, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati sama-sama, kita katakan amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama
Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan kami informasikan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui rekening persembahan, yaitu Jemaat GBDK Hotel, dan juga melalui barcode yang telah disediakan Bapak Ibu Saudara. Demikian, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Selama ku ada di dalammu, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara dan kenakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Kau ada menghampiri setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. 3, 2, 1, go! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.